Baik, puji nama Tuhan. Kami menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu, shalom. Haleluya. Semua dalam keadaan sehat, amin Bapak Ibu. Amin. Sebelum kita mulai ibadah FA kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam sepanjang hari ini ya Tuhan, Tuhan menyertai kami hingga pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul bersama-sama keluarga kami ya Tuhan. Di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah FA pada malam hari ini ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan lawatan-Mu, urapan-Mu ya Tuhan tercurah bagi setiap umat-Mu ya Bapa yang baik yang mengikuti ibadah FA pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita angkat pujian ini. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku semua yang baik dalam hidupku
berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat malaikat-malaikat-Mu yang selalu berjaga-jaga atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang selalu menyertai kami ya Tuhan, yang selalu mengajari kami kemanapun kami melangkah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan di malam ini Tuhan kami bersyukur ya Tuhan, jika kami Tuhan bisa melaksanakan FA kami di malam ini ya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu sepanjang hari ini bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan kami juga bersyukur Tuhan buat pujian penyembahan kami ya Tuhan, yang kami naikkan ya Tuhan untuk mengharumkan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sempurnakan pujian penyembahan kami ya Tuhan. Itu semuanya Tuhan kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan sebentar Tuhan, kami akan sharing akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami ya Tuhan. Tuhan yang memberkati Tuhan hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat Tuhan mengerti akan isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari sama-sama kita katakan, amin. Oke, shalom Bapak Ibu, ya yang ada di rumah-rumah. Ya, kita berjumpa lagi FA malam ini. Oke, jadi untuk mendasari firman Tuhan, ya dalam sharing malam ini, diambil dari Matius 6 ayat 33. Ya, Matius 6 ayat 33. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, saya ulangi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, tema tuntunan pada gereja kita pada bulan ini yaitu tentang integritas dalam pelayanan dan kepemimpinan. Nah, tema ini yang menuntun kita adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Nah, kalau melayani Tuhan itu tidak harus di gereja. Nah, dimanapun kita berada, ya kita bisa melayani Tuhan. Ya, jadi di seluruh kegiatan kita, pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja, kita bisa melayani Tuhan. Bahkan di rumah kita juga kita bisa melayani Tuhan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 23, Paulus mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, setiap kegiatan kita yang kita lakukan, nah kita harus mengerjakannya dengan segenap hati. Ya, mengerjakan segenap hati seperti untuk Tuhan, ya bukan untuk manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nah kita dituntun untuk melayani Tuhan. Nah, pelayanan ini berbeda dengan pekerjaan. Nah, ada perbedaannya Bapak Ibu. Nah, kita juga harus melayani Tuhan. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Ya, ini menjadi suatu pertanyaan. Ya, kenapa kita dituntun untuk melayani Tuhan? Nah, kita baca di dalam Yohanes 21 ayat 17. Ya, Yohanes 21 ayat 17, begini firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus melayani? Ya, kenapa kita harus mengambil pelayanan? Karena itu adalah ya Tuhan yang mengatakan karena kita mengasihi Tuhan. Ya, di sini di Simon ya ditanya sampai 3 kali. Ya, 3 kali ditanya Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Bahkan Simon juga menjawab, ya kalau dia mengasihi Tuhan. Nah, bukti mengasihi Tuhan itu di sini dikatakan adalah gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini menjadi tuntunan bagi kita semuanya Bapak Ibu. Ya, supaya kita menggembalakan domba-domba. Ya, gembala domba-domba adalah jemaat-jemaat, mungkin orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, ini kita harus tarik. Ya, kita harus ajak. Ya, supaya mengenal Tuhan.
ya kita ajari mereka, ya supaya mengenal Tuhan. Nah itulah tandanya kita mengasihi Tuhan. Nah di Matius 22 ayat 37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah beginilah kita mengasihi Tuhan. Ya kita harus mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Ya begitulah kita untuk mengasihi Tuhan. Ya dan juga kita mengambil pelayanan di dalam Tuhan. Nah dan juga kita dalam pelayanan ini adalah mengikat diri kepada sebuah pelayanan. Nah mungkin Bapak Ibu bertanya, ya aku nggak sanggup, ya mungkin aku nggak bisa untuk melayani. Nah aku sudah seperti ini. Ya aku adalah contohnya, aku seorang pedagang, gimana aku mau melayani? Ya aku seorang supir, bagaimana aku untuk melayani? Ya aku sebagai guru dan lain sebagainya. Ya bagaimana untuk melayani? Nah Bapak Ibu, di Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nah di dalam pelayanan ini, ya yang memilih itu bukan kita. Ya tetapi kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ya sekarang tinggal kesiapan diri kita sendiri. Ya sekarang ya kita tinggal menentukan diri kita. Kita tanya diri kita apakah kita sudah siap atau enggak. Ya itu untuk panggilan. Nah yang Tuhan yang memilih kita. Nah mungkin dari FA mungkin sudah disampaikan. Ya kita ada wadah FA ya family altar. Nah di masa Covid ini memang tidak ada untuk berkumpul di rumah-rumah. Nah kita mengadakan FA itu secara streaming ya seperti ini. Nah jadi gereja untuk tahun depan, nah dari FA, ya untuk tahun depan di tahun 2022, ya kita sudah diajak untuk memulainya lagi di rumah-rumah. Ya ber-FA kembali di rumah-rumah. Ya jadi Bapak Ibu yang belum ada FA, ya bisa bergabung dengan FA yang sudah ada. Nah di gereja ada diaken diakones, ya boleh ditanya. Ya bagaimana caranya bergabung di FA. Nah ada beberapa manfaat di FA Bapak Ibu. Nah di FA itulah kita diajar. Kita diajar bagaimana untuk melayani. Ya jadi seperti contohnya Bapak Ibu kegiatan-kegiatan di FA. Ya jadi salah satunya adalah sharing tentang firman Tuhan. Nah beda dengan FA seperti ini Bapak Ibu, kita secara online seperti ini atau beda dengan penyampaian firman Tuhan di dalam gereja dalam ibadah-ibadah raya. Nah kalau kita di FA, jadi kita bisa sharing, tanya satu dengan yang lain. Ya kita bisa tanya ketua FA-nya atau mungkin kita tanya kawan-kawan yang lain, anggota-anggota FA yang lain. Ya mungkin ada sesuatu yang kita tidak mengerti tentang firman Tuhan, ya bisa kita tanya di sana Bapak Ibu. Ya atau ada sesuatu masalah dalam hidup kita, ya boleh kita tanyakan kepada ketua, ya ketua FA. Ya mungkin nanti ketua FA bisa membantu, bisa mengasih pengarahan ya kepada setiap kita. Nah kemudian di sana juga di FA itu kita diajarkan bagaimana cara contohnya tentang masalah perpuluhan, ya persembahan perpuluhan. Ya di sana juga diajarkan Bapak Ibu cara berpuasa. Ya ada beberapa cara untuk berpuasa, ya di sana diajarkan Bapak Ibu. Kalau memang kita nggak mengerti bagaimana cara berpuasa atau puasa apa yang kita lakukan, yang mau kita lakukan dan apa kegunaan dari berpuasa itu, ya di FA Bapak Ibu. Di situ kita sharing satu dengan yang lain. Nah di sana juga kita diajari ya bagaimana untuk melayani. Nah saya juga Bapak Ibu bisa berani di depan ini, ya bisa berani menyampaikan firman Tuhan. Nah ini bukan saya karena pintar, ya tapi ini saya dibentuk dari FA. Kalau dulu Bapak Ibu, kalau saya itu untuk berdoa saja di tempat umum, ya berdoa untuk makan aja, ya mungkin ada keluarga dan ini, keluarga lah di dalam keluarga tapi udah ada beberapa
orang lain juga, ya saya paling jantungan. Ya bahkan doanya pun nggak tahu lagi entah doa apa. Nah jadi kalau itu bisa saya hindari, kalau bisa saya hindari untuk saya tidak memimpin doa. Nah bahkan berbicara dengan orang lain. Nah saya juga yang sifatnya pendiam. Nah mungkin orang lain yang kenal dengan saya itu saya sifatnya pendiam. Ya jadi kalau orang dulu memulai saya berbicara baru saya berbicara. Ya tapi saya dibentuk dari FA Bapak Ibu. Ya di FA itu tidak ada yang namanya malu-maluin. Ya tidak ada Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengerti, kita diajari di sana Bapak Ibu. Saya juga seperti itu dulunya Bapak Ibu, disuruh saya untuk doa syafaat. Ya memang pertama-tama saya katakan saya nggak bisa. Ya karena saya tidak mengerti bagaimana untuk berdoa. Ya jadi biasanya dijadwal untuk minggu depan, ya Bapak ya yang untuk doa syafaat minggu depan. Ya saya jangan dulu. Nah dengan lambat laun, ya di minggu depannya doa lagi, oh Bapak doa apa dulu lah, doa pembuka. Ya dimulai lagi dari doa pembuka. Nah setelah itu baru nanti doa syafaat, dimulai dari situ. Baru sharing firman Tuhan. Ya kalau kita salah itu ya ada ketua FA-nya, ada mungkin sekretaris. Ya sekretaris FA untuk membantu kita. Ya untuk menyempurnakan doa kita. Ya kita yang tidak tahu berdoa syafaat, ya waktu kita berdoa selesai, ya ada mungkin doa-doa yang belum kita doakan. Ya jadi bisa disampaikan oleh ketua-ketua FA. Ya itu Bapak Ibu, jadi kita manfaatkan FA-FA yang ada. Ya bagaimana supaya kita melayani Tuhan. Ya dari FA-FA lah kita bisa berkembang. Ya seperti saya katakan tadi, saya ini dari FA Bapak Ibu. Ya jadi saya menyatakan, nah jadi kalau Bapak rohani saya itu adalah Bapak Panjaitan, ya Pak S. Panjaitan sama Pak Hasiman Juntak. Nah itulah yang menarik saya ke bergabung untuk FA. Ya beliau-beliaulah yang mengajari saya, ya bagaimana supaya saya bisa berdiri di depan ini. Ya dari mereka yang mengajari saya Bapak Ibu, dari FA. Ya jadi Bapak Ibu, ya bagaimana kita supaya melayani Tuhan, ya bisa lah ber-FA. Ya manfaatnya untuk apa? Nah apa kegunaannya untuk kita? Nah di Yohanes 15 ayat 16 tadi katakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah kalau saya Bapak Ibu, ya saya pribadi, kalau saya pikir-pikir mulai dari saya pertama masuk FA, pekerjaan saya itu gimana dibilangnya, sangat memprihatinkan lah. Ya bagaimana saya dulu menjadi masih guru les. Ya guru lesnya juga bukan di tempat yang terkenal. Ya masih dibilang timbul tenggelam. Ya yang masih mengajari anak sekolah, ya mungkin yang jumlah siswanya ada yang 3, 5 dan lain sebagainya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu berapalah gajinya. Nah tapi dari sana saya diajar Bapak Ibu, di FA itu saya diajar. Seberapapun pendapatanmu, seberapapun yang kamu dapat, pisahkan untuk perpuluhan kepada Tuhan. Nah jadi itu saya diajari di FA. Ya, saya lakukan. Nah, lambat laun, ya, dengan seiringnya waktu, kemudian saya melamar pekerjaan. Nah, melamar pekerjaan itu bukan langsung menjadi, saya seorang guru. Ya, jadi bukan langsung jadi guru. Saya dulu asisten. Ya, karena saya di bagian komputer, ngajar komputer itu kalau dulu ada namanya asisten, ya asisten guru. Ya, jadi saya mulai lagi dari dari asisten. Nah, setelah dari asisten baru menjadi guru. Ya, jadi dari situ saya berpikir, oh iya, Tuhan memberkati saya. Ya, setelah jadi guru, ya sampai sekarang ini dipercayakan menjadi wakil kepala sekolah. Ya, ini semuanya saya percaya ini dari Tuhan. Ini karena berkat-berkat Tuhan yang melimpah bagi saya dan bagi keluarga kami. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi saya mengajak kita semua untuk melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ini yang saya ajak untuk kita semua. Ya, supaya juga gereja kita ini bukan biasa-biasa saja. Nah, ada yang saya baca quote untuk ini, mungkin
atau kata-kata. Nah, gereja yang biasa-biasa saja hanya dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja. Gereja yang luar biasa dipenuhi oleh orang-orang yang melayani. Nah, untuk gereja kita ini juga Bapak Ibu, ya bagaimana supaya gereja kita ini bukan biasa-biasa saja. Ya, bukan dari yang dipenuhi oleh orang-orang pekerja, ya orang-orang yang bekerja. Tapi kita harus membuat gereja ini menjadi luar biasa, yang dipenuhi oleh orang-orang yang melayani, ya yang melayani Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu ada tentang kepemimpinan. Ya, kalau tadi tuntunan kita adalah integritas dalam pelayanan dan kepemimpinan. Nah, di dalam kepemimpinan juga Bapak Ibu itu didasari dari pelayanan. Ya, kita itu sebagai pemimpin, kita harus merasakan dulu dari bawah. Tidak ada yang namanya pemimpin itu langsung contohnya dari di perusahaan tidak ada langsung jadi manajer. Ya, tidak ada langsung jadi pimpinan perusahaan. Ya, pasti diawali dari dasar. Ya, sama seperti di Matius 23 ayat 11 dikatakan, barang siapa terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya pemimpin-pemimpin perusahaan ya atau pemimpin pemerintahan ya kalau disambut oleh stafnya ya atau anggota-anggotanya itu adalah hal yang biasa. Ya, kalau mereka datang ke kantor itu dibukain pintu, disambut, ya selamat pagi Pak, silahkan masuk dan lain sebagainya. Itu memang udah biasa kita lihat. Ya, tapi kalau hal yang luar biasa, ya harusnya itu pemimpin perusahaan itu atau pemimpin pemerintahan itu yang melayani. Ya, kalau kita lihat menjadi pemimpin itu di depan gereja menyambut jemaat, ya itu hal yang luar biasa. Ya, jadi untuk seorang pemimpin itu harus menjadi seorang pelayan. Ya, jadi dimulai dari pelayanan dulu Bapak Ibu. Nah, dan juga pemimpin itu menjadi seorang teladan. Ya, jadi bagaimana kita untuk memimpin yang baik, ya kita harus menjadi teladan dulu. Ya, teladan bagi anggota-anggota kita dan lain anggota kita, mungkin orang di sekitar kita, ya bagaimana kehidupan kita dilihat oleh orang-orang yang di sekitar kita. Ya, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Ya, kalau kita tidak bisa dipimpin, bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin? Ya, ini yang Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya saya ajak kembali kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan mulailah dari FAFA. Jadi untuk tahun 2022, ya FAFA sudah kembali aktif, ya aktif untuk berlangsung di rumah-rumah. Ya, jadi kami mengajak supaya kita untuk bergabung dalam kelompok-kelompok FA. Ya, demikian sharing firman Tuhan yang bisa saya sampaikan malam ini. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan buat malam ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat sharing firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau jadikan kami menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Berikan kami keberanian ya Tuhan. Berikan kami kepintaran, kebijaksanaan yang daripada Engkau ya Tuhan. Supaya kami bisa melayani ya Tuhan. Terlebih Tuhan orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Supaya kami bisa Tuhan mengajak orang-orang ya Tuhan. Yang sudah lama meninggalkan Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan untuk melayani Tuhan orang-orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan berikan kami ya Tuhan keberanian yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan kami bersyukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan bisa bertumbuh dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan jadikan kami Tuhan menjadi teladan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Ajar kami lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan kami berdoa ya Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Gembala sidang kami yang ada di pusat Tuhan, Bapak Insinyur Niko Notroharjo ya Tuhan. Gembala pembina kami Tuhan yang ada di GBI Rayon 4 ya Tuhan, Bapak Erbambang Yonan ya Tuhan, dan Bapak Daniel Edi Prahitno ya Tuhan, dan gembala-gembala yang ada ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami yang ada di tempat ini Tuhan, Bapak Anton Purba ya Tuhan, beserta keluarganya ya Tuhan. Mari Bapak Engkau berkati para hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, berkati secara luar biasa Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun mereka melayani Tuhan, maka sebanyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Kau berkati bangsa kami, berkati negara kami ya Tuhan, dan kota kami, kota Medan ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari tertinggi hingga terendahnya ya Tuhan. Berikan mereka rasa tanggung jawab Tuhan untuk melayani publik ya Tuhan. Dan mereka bertanggung jawab akan pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat kota Yerusalem. Shalom Yerusalem. Biarlah damai sejahtera ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Dan diberkatilah kedua suku bangsa Israel. Biarlah berkat yang dari Israel Tuhan turun atas kami, turun atas bangsa kami, turun atas keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan buat umat-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, yang mengadakan FA pada malam ini ya Tuhan, yang mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati para umat-Mu ya Tuhan, berkati jemaat-Mu ya Tuhan, berkati setiap pekerjaan mereka, aktivitas mereka ya Tuhan, berkati juga perjalanan mereka ya Tuhan. Setiap usaha mereka biarlah Tuhan yang memberkati, berkati mereka berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak muda ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau pakai anak-anak muda ya Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Tarik mereka lebih dekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami yang mengadakan sekolah ya Tuhan, tatap muka ya Tuhan. Biarlah Kau berkati mereka ya Tuhan, jauhkan mereka daripada hal yang tidak baik ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berjaga-jaga atas mereka Tuhan. Kau kirimkan malaikat-malaikat-Mu berjaga-jaga ya Tuhan. Dan kirimkan Roh Kudus-Mu bagi mereka ya Tuhan, untuk mengajari mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan juga Tuhan, sebentar Tuhan kami akan beristirahat ya Tuhan. Biarlah Kau berkati istirahat kami ya Tuhan. Namun Tuhan, sebelum kami istirahat Tuhan, biarlah Tuhan memberikan berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami siap menerima berkat yang daripada Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tangan-Mu dan angkat wajah-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai Bapak Ibu malam ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.